perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Saputra dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pemasaran terpadu. Langsung saja di pengertian IMC. IMC atau komunikasi pemasaran terpadu adalah pendekatan strategis yang digunakan perusahaan untuk mengordinasikan berbagai elemen komunikasi pemasaran guna menyampaikan pesan yang konsisten dan efektif kepada konsumen. Secara sederhana, IMC dapat diartikan sebagai proses dari pengelolaan customer relationship yang menggerakkan brand value. Sedangkan secara spesifik, IMC dapat diartikan sebagai proses yang punya fungsi bersilang dalam menciptakan dan memelihara hubungan yang menguntungkan dengan customer dan stakeholder lainnya dengan mengontrol dan mempengaruhi secara strategis semua pesan yang terkirim kepada kelompok ini serta menggerakkan dialog dengan maksud tertentu kepada mereka. Sedangkan definisi IMC menurut American Association of Advertising Agency adalah sebuah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang memberikan nilai tambahan terhadap suatu perencanaan yang mendalam dengan cara melakukan evaluasi terhadap peran strategis dari berbagai macam ilmu komunikasi dan mengkombinasikannya untuk menghasilkan keakuratan, kekonsistenan, dan efek komunikasi secara maksimal melalui integrasi dan pesan-pesan yang terpisah. Baik, yang selanjutnya yaitu perspektif komunikasi dan pemasaran. Fondasi yang penting dari IMC merupakan komunikasi pengirim dan penerima pesan. Seperti halnya kita berkomunikasi dengan teman, kita secara sadar ataupun tidak menggunakan kata-kata, aksi, gerakan tubuh, bahkan mimik muka tertentu. Ketika kita berkomunikasi dengan orang tua atau guru, mungkin strategi komunikasi kita akan cenderung serius. Tetapi walaupun kita mengirimkan berbagai jenis pesan kepada berbagai jenis orang, semua isi pesan yang datang dari kita mempunyai konsistensi yang membuat penerimanya tahu bahwa pesan ini datang dari kita, bukan dari orang lain. Dan selanjutnya yaitu perspektif pemasaran. Untuk mengerti IMC, kita harus memahami pengertian dasar dari pemasaran, karena fungsi-fungsi IMC sendiri berada di bawah payung pemasaran. Seperti halnya pemasaran, IMC sendiri merupakan konsep sekaligus proses. Dalam konsepnya, IMC menciptakan customer dan brand equity, sedangkan dalam proses-proses manage hubungan jangka panjang dengan customer. Dalam IMC, kita memadukan fungsi-fungsi pemasaran seperti advertising, personal selling, sales promotion, PR, guna menciptakan dan memelihara suatu brand relationship. Untuk menciptakan suatu brand relationship yang baik, maka diperlukan penciptaan brand message yang baik pula. Sekali lagi, untuk menciptakan brand message yang baik itu, maka fungsi-fungsi pemasaran harus berjalan terpadu dan tidak saling kontradiksi. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Syamsuri Sandrican. Di sini saya akan melanjutkan materi strategi IMC online dan offline. Strategi IMC online dan offline yang mengkomunikasikan satu pesan dan diimplementasikan ke berbagai media placement. Tentunya disesuaikan dengan target market yang dituju. Perbedaan antara offline dan online adalah bahwa berkampanye online dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya, atau dalam bahasa yang familiar adalah engagement. Walaupun pada offline hal ini pun sering dilakukan oleh public relationship. Sosial media hanya sebuah tools atau memasuki social networking. Komunikasi tersebut sudah terbangun, hanya tinggal bagaimana mengklasifikasikan needs and wants. Komunikasi tersebut berdasarkan behavior. Sosial media tercipta dari kebutuhan untuk dapat berinteraksi satu sama lainnya tanpa batas usia, waktu, dan tempat. Selain itu, dengan didukung dengan teknologi yang terus berevolusi, maka terciptalah tools yang memiliki fitur dan fungsi yang berbeda satu sama dengan lainnya. Awal muasal hal ini terjadi karena kebutuhan akan berbagai, maka tercipta tools seperti YouTube yang fokus pada video online, Flickr yang fokus untuk menampakkan gambar, SlideShare yang dikhususkan untuk presentasi online, dan RapidShare yang khusus untuk menampang segala macam jenis file dalam ukuran yang besar ataupun kecil dalam kapasitasnya. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah blog. Terus di sini online terkait dengan media sosial, digital advertising, dan email marketing. Dan di mana offline terkait dengan iklan cetak, TV, event marketing. Engagement dengan audiens penting untuk membangun brand awareness. Berikutnya studi kasus yang kami ambil Coca-Cola dan Nike. Coca-Cola.
konsistensi dan keterlibatan konsumen. Coca-Cola adalah salah satu contoh terbaik dalam penerapan komunikasi pemasaran terpadu atau IMC. Perusahaan ini memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk menciptakan pengalaman merek yang menyatu bagi konsumennya. Coca-Cola menggunakan strategi pemasaran yang menggabungkan periklanan televisi, media sosial, sponsorship, dan acara olahraga, kampanye digital, serta promosi langsung di toko-toko dan restoran. Salah satu kampanye paling sukses Coca-Cola adalah Share a Coke yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2011. Dalam kampanye ini, Coca-Cola mengganti logo tradisionalnya dengan nama-nama individu di botol dan kaleng mereka. Kampanye ini mendorong konsumen untuk mencari botol dengan nama mereka sendiri atau teman-teman mereka, serta membagikan pengalaman tersebut di media sosial menggunakan hashtag khusus. Melalui pendekatan ini, Coca-Cola berhasil menciptakan interaksi langsung dengan pelanggan dan meningkatkan penjualan secara signifikan. Selain itu, Coca-Cola juga aktif dalam menggunakan media sosial untuk mempertahankan keterlibatan pelanggan. Kampanye video kreatif, storytelling dalam iklan, serta strategi pemasaran berbasis pengalaman seperti pemasangan vending machine interaktif. Dan yang berikut, Nike, pemasaran digital dan influencer marketing. Nike adalah contoh lain dari perusahaan yang sukses dalam menerapkan IMC. Strategi pemasaran Nike tidak hanya mengandalkan iklan tradisional seperti televisi dan billboard, tetapi juga memanfaatkan pemasaran digital, influencer marketing, serta storytelling yang kuat dalam kampanye mereka. Salah satu kampanye paling ikonik Nike adalah Just Do It, yang telah berjalan selama lebih dari 3 dekade. Kampanye ini menampilkan berbagai atlet terkenal yang membagikan kisah inspiratif tentang perjuangan dan kesuksesan mereka, seperti Michael Jordan, Serena Williams, dan Cristiano Ronaldo. Pendekatan ini membantu Nike untuk membangun koneksi emosional yang kuat dengan konsumennya. Nike juga sangat aktif di media sosial menggunakan platform seperti Instagram, Twitter, dan YouTube untuk berinteraksi dengan audiensnya. Mereka memanfaatkan pemasaran berbasis data untuk menyajikan konten yang relevan bagi penggunanya, serta mendorong partisipasi pelanggan melalui tantangan dan kampanye digital. Salah satu contohnya adalah kampanye Breaking, di mana Nike berusaha membantu pelari maraton Eliud Kipchoge memecahkan rekor lari maraton dalam waktu kurang dari 2 jam. Kampanye ini tidak menampilkan produk terbaru Nike, tetapi juga menciptakan narasi yang inspirasi dan meningkatkan kredibilitas merek. Ya, saya Yudhistha Lormase akan melanjutkan materi bab 3 tentang bauran komunikasi pemasaran. Ya, dan berikut unsur bauran komunikasi pemasaran terbagi dalam 3, yaitu yang pertama, periklanan. Periklanan atau penyajian informasi non-personal tentang produk atau merek yang didanai sponsor. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi citra, keyakinan, dan sikap konsumen. Atau iklan disampaikan melalui TV, radio, media cetak, billboard, internet, dan lain-lain sebagainya. Ya, dan yang kedua, promosi penjualan. Bujukan langsung pada konsumen untuk membeli produk melalui diskon atau penawaran nilai tambah, atau bisa di mana promosi penjualan menawarkan komunikasi, insentif, dan undangan. Dan yang ketiga, humas dan publikasi. Dalam berbagai bentuk komunikasi tanpa bayar untuk meningkatkan citra perusahaan atau merek, humas juga memiliki kredibilitas tinggi dan mampu menjaring pembeli dalam keadaan lengah. Ya, dan berikut bauran komunikasi pemasaran lanjutan, di mana penjualan pribadi. Alat yang paling efektif pada tahapan lanjut proses pembelian, khususnya untuk membangun preferensi, keyakinan, dan mendorong aksi konsumen. Atau penjualan personal punya 3 kelebihan unik, yang dimana pertama, perjumpaan personal, kultivasi, dan respon. Yang berikut pemasaran langsung. Pemasaran langsung secara hubungan langsung dengan pelanggan yang ditargetkan secara tepat dan dengan tujuan mendapatkan tangkapan secara mungkin untuk menciptakan hubungan baik dengan pelanggan yang langgeng, atau meliputi telemarketing, katalog, pasang poster di kios-kios, iklan via internet, dan lain-lain.
Ya, lanjut, faktor yang menentukan komunikasi pemasaran, memang ada seperti yang di depan sudah teman-teman lihat di gambar, ada 3. Yang pertama, ketersediaan anggaran mempengaruhi langkah jangkauan dan frekuensi promosi. Dan yang kedua, siklus hidup produk mempengaruhi jenis dan jumlah promosi yang digunakan. Dan yang terakhir, jenis produk atau jasa, keputusan pembelian konsumen dan karakteristik halayak sasaran perlu yang harus dipertimbangkan. Berikut perilaku konsumen dalam komunikasi pemasaran. Ada 3 tahap, yang mana pertama, proses pengambilan keputusan. Konsumen mengambil keputusan membeli melalui proses yang dimana pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, penilaian informasi, keputusan membeli, dan evaluasi setelah pembelian. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi ada faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologi untuk mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap pembeli. Dan yang ketiga, model proses komunikasi. Dalam sumber pesanan menentukan tujuan, yang dimana pesan akan disandingkan, dikirim melalui media, dan diuraikan oleh penerima, atau umpan balik yang akan diberikan. Ya, yang berikut hambatan komunikasi pemasaran. Hambatan komunikasi pemasaran terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, hambatan pada sumber, yang dimana perumusan tujuan yang kurang jelas. Contohnya, kurangnya definisi yang spesifik tentang apa yang ingin dicapai, yang dimana hal ini menyebabkan kesulitan dalam mencapai tujuan karena tidak ada arah yang jelas atau patokan untuk mengukur kemajuan. Dan yang kedua, hambatan dalam encoding. Copywriter lebih terobsesi membuat iklan kreatif yang original ketimbang fokus pada penyampaian benefit produk. Hambatan dalam encoding dapat terjadi jika copywriter lebih fokus pada kreativitas daripada menyampaikan manfaat produk secara efektif. Contohnya, pesanan tidak jelas, yang dimana pesanan lebih berfokus pada kreativitas dapat membuat pesan tentang produk menjadi tidak jelas atau tidak efektif. Ya, dan yang ketiga, hambatan dalam transmisi pesan. Kompetitif, kultur, kekusutan yang terjadi karena banyaknya iklan. Hambatan dalam transmisi pesan dapat disebabkan karena contohnya, satu, kekusutan itu kan banyaknya iklan atau pesan yang bersaing dapat membuat pesan yang ingin disampaikan menjadi tidak efektif atau terabaikan. Dan yang keempat, hambatan dalam proses decoding, yang dimana buruknya konsep produk dan kegagalan dalam mengembangkan pesan iklan yang relevan dengan kebutuhan konsumen. Hambatan dalam proses decoding dapat terjadi jika dimana konsep produk tidak kuat. Jika konsep produk tidak jelas atau tidak menarik, mungkin audiens mungkin tidak memahami atau tidak tertarik dengan produk tersebut. Ya, dan yang terakhir, komunikasi internet. Komunikasi internet terbagi dalam 2, yang dimana pertama, value chain integration. Internet mencoba melakukan value chain integration, yaitu suatu proses kolaborasi yang mengoptimalkan seluruh aktivitas internal dan eksternal yang terlibat untuk menghasilkan nilai yang lebih besar kepada konsumen. Yang terakhir, dampak internet pada bisnis. Menggeser kekuatan dari penjual ke pembeli, menyediakan informasi harga dan produk yang lebih lengkap, mengurangi biaya transaksi, kecepatan, jangkauan, dan aksesibilitas informasi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Atia Muznal Mahdali. Di sini saya akan membahas materi mengenai periklanan. Periklanan adalah proses atau kegiatan untuk mengomunikasikan pesan atau informasi tentang produk, layanan, ide, atau merek kepada khalayak melalui media tertentu. Dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku audiens, seperti mendorong mereka untuk membeli produk atau menggunakan layanan yang ditawarkan. Periklanan dapat dilakukan melalui berbagai saluran media seperti televisi, radio, internet,
media sosial, surat kabar, majalah, dan lainnya. Secara singkat, periklanan bertujuan untuk membangun kesadaran, menciptakan minat, serta mempengaruhi sikap dan keputusan konsumen. Fungsi periklanan. Secara umum, periklanan mempunyai fungsi komunikasi yang penting bagi perusahaan bisnis dan organisasi lainnya. Yang pertama, informing atau memberi informasi. Kedua, persuading atau mempersuasi. Ketiga, remedying atau meningkatkan. Keempat, adding value atau memberikan nilai tambahan. Yang kelima, assisting atau mendampingi. Menurut swasta, fungsi periklanan antara lain, yang pertama memberikan informasi iklan, yang kedua membujuk atau mempengaruhi dengan adanya iklan, ketiga menciptakan kesan atau image pemasangan iklan, keempat memuaskan keinginan sebelum memilih dan membeli produk. Jenis media periklanan. Menurut Tijiptono, jenis media periklanan yaitu media cetak, media elektronik, media luar ruang, dan media lini bawah. Macam periklanan. Macam periklanan ini pun dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, periklanan barang. Kedua, periklanan kelambangan. Ketiga, periklanan nasional. Keempat, periklanan pasar. Studi kasus. Studi kasus yang diambil adalah iklan mie sedap versi Tasi Beef Yakiniku. Iklan mie sedap versi Tasi Yakiniku ini merupakan iklan video yang berdurasi 30 detik. Garis besar dari isi cerita video iklan ini menjelaskan bahwa mie sedap mengeluarkan inovasi terbaru yaitu mie sedap Tasi Beef Yakiniku dengan sensasi beef yakiniku ala Jepang yang menggunakan roast beef dan topping crunch sweet yang dapat dibuat sendiri di rumah, serta konsumen yang mengonsumsikan merasa seperti sedang makan di restoran Jepang. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi periklanan adalah komunikasi komersial non-personal tentang suatu organisasi dan produk-produknya yang ditransmisikan ke audiens target melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, surat langsung, papan reklame luar ruang, atau transportasi umum. Dalam masyarakat global baru, pesan-pesan periklanan dapat ditransmisikan melalui media baru, khususnya internet. Itu saja materi dari periklanan. Sekian, terima kasih. Saya Sakina Umasugi dari kelompok 9 akan membahas materi bab 5 yang membahas tentang media komunikasi. Sebelum kita masuk ke materinya, di sini kita tahu dulu apa itu media komunikasi. Jadi, media komunikasi adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim atau disebut dengan komunikator. Kemudian ke penerima itu disebut komunikan. Jadi, ini bisa berupa benda fisik seperti surat, telepon, atau televisi, atau benda non-fisik seperti email, pesan teks, atau siaran radio. Jadi, intinya media komunikasi ini membantu proses komunikasi agar lebih mudah dan efektif. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi media komunikasi menurut Marshall MC Luhan dan jenis-jenis media komunikasi. Jadi, menurutnya di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama, efektivitas, efisien, konkret, dan motivasi. Kemudian jenis-jenisnya itu yang pertama fungsi produksi, fungsi reproduksi, fungsi penyampai informasi. Selanjutnya poin B, karakteristik media komunikasi. Jadi karakteristik media komunikasi adalah sifat-sifat atau ciri-ciri khas yang melekat pada suatu media dalam menyampaikan pesan kepada audiens. Tetapi perlu diingat bahwa batas antara kategori ini tidak selalu tegas. Contohnya, sebuah program televisi bisa dianggap sebagai media massa, tetapi
juga bisa memiliki unsur interaksi dengan penonton melalui media sosial, sehingga ada unsur interpersonal di dalamnya. Selanjutnya poin C yaitu media komunikasi blog. Jadi blog ini berasal dari kata weblog yang artinya catatan di web. Jadi secara umum blog adalah suatu media di mana seseorang dapat menulis atau biasa disebut artikel untuk berbagai hal. Selain itu, blog juga merupakan media komunikasi antara seseorang dengan banyak orang di seluruh dunia. Berikut manfaat corporate blog. Jadi di sini ada dua manfaatnya. Yang pertama bagi corporate business, yaitu memberikan informasi perusahaan kepada pembaca, kemudian menjalin hubungan yang sinergis dengan pembaca. Selanjutnya salah satu tools atau alat untuk melakukan evaluasi terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua bagi pembaca atau konsumen, yaitu mendapatkan informasi terbaru dari perusahaan, kemudian dapat menyampaikan komentar, pertanyaan, ataupun tanggapan lainnya dari suatu artikel yang diangkat. Yang terakhir, dapat mengenal lebih dekat atau secara personal. Poin selanjutnya, komunikasi massa. Jadi komunikasi massa ini memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri komunikasi massa ini dapat dibagi menjadi ke dalam 4 tanda pokok komunikasi massa. Yang pertama, komunikasi massa memiliki sifat komunikan. Yang kedua, komunikasi massa memiliki sifat secepat dan serentak. Yang ketiga, komunikasi massa memiliki sifat publik. Kemudian yang keempat, komunikator yang terkoordinir media massa. Selanjutnya, pengaruh komunikasi massa. Jadi pengaruhnya di sini ada beberapa pengaruh. Yang pertama terhadap individu, kemudian kedua terhadap masyarakat, ketiga terhadap kebudayaan. Selanjutnya pengolahan informasi. Jadi menurut beberapa para ahli di sini mengatakan bahwa ada 5 tahap pengolahan informasi, yaitu pemaparan, perhatian, pemahaman, penerimaan, dan juga retensi. Jelasan selanjutnya, penggunaan telepon sebagai media komunikasi dalam layanan pemesanan makanan online. Jadi sebuah restoran cepat saja menggunakan telepon sebagai media utama untuk menerima pesanan dari pelanggan. Jadi pelanggan dapat menelpon langsung ke restoran untuk memesan makanan atau menanyakan menu. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Ashraf Habu, dan di sini saya akan mempresentasikan materi tentang personal selling. Jadi yang pertama itu personal selling. Jadi personal selling itu merupakan alat promosi yang sifatnya secara lisan, baik kepada seseorang maupun lebih calon pembeli, dengan maksud untuk menciptakan terjadinya transaksi pembelian yang saling menguntungkan bagi kedua pihak dengan menggunakan manusia sebagai alat promosinya. Komunikasi yang dilakukan kedua belah pihak bersifat interaktif atau komunikatif, komunikasi dua arah, sehingga penjual dapat langsung memperoleh tanggapan sebagai umpan balik dengan keinginan dan pendapat konsumen. Penyampaian berita atau proses komunikasi dapat dilakukan dengan sangat fleksibel karena dapat disesuaikan dengan situasi yang ada. Berikutnya yaitu ada sifat personal selling. Yang pertama yaitu personal confrontation, yang dimana adanya hubungan yang hidup langsung dan interaktif antara dua orang atau lebih. Yang kedua yaitu ada cultivation, yaitu sifat yang memungkinkan berkembangnya segala macam hubungan, mulai dari sekedar hubungan beli hingga hubungan yang lebih akrab. Yang ketiga yaitu respons. Respons di sini yaitu situasi yang seolah-olah mengharuskan pelanggan untuk mendengar, memperhatikan, dan menanggapi. Berikutnya yaitu adalah strategi penjualan. Jadi strategi penjualan itu merupakan cara-cara di dalam proses penjualan yang dapat memberikan efek peningkatan pada nilai penjualan. Strategi penjualan yang unik dan kreatif akan menjadikan para konsumen lebih tertarik dibanding dengan cara-cara monoton yang sudah biasa dilakukan orang-orang. Beberapa hal yang penting atau yang perlu diperhatikan terkait dengan strategi penjualan yang diminati konsumen. Yang pertama yaitu
kualitas produk atau layanan jasa yang diberikan. Jadi jika kita memberikan kualitas produk atau layanan jasa itu, sebelum merancang strategi penjualan yang efektif, pentingnya untuk memastikan terlebih dahulu bahwa kualitas produk atau layanan jasa yang ditawarkan memang sudah memiliki kualitas yang terbaik. Hal ini juga secara langsung akan menjadi tolak ukur konsumen untuk mempertimbangkan untuk membeli atau menggunakan layanan atau layanan jasa yang kita tawarkan. Tidak seharusnya kita menipu atau memasukkan klaim yang berlebihan di produk kita dengan janji atau kualitas produk atau layanan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi kejujuran menjadi hal yang lebih utama meskipun kualitas produk atau jasa yang ditawarkan mungkin tidak sesuai dengan harapan konsumen. Yang kedua yaitu pelayanan yang baik pada saat proses penjualan. Jadi dalam menjalankan strategi penjualan yang efektif atau ada satu hal yang perlu diingatkan adalah bahwa pembeli adalah raja. Artinya penjual harus memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Setiap aspeknya itu harus yang terbaik, mulai dari gaya bertutur kata, sikap, respons, hingga cara menjawab pertanyaan konsumen. Itu semuanya harus diperhatikan. Jika kita memberikan respon yang kasar atau menunjukkan wajah angkuh kepada konsumen, itu akan berdampak negatif pada citra bisnis yang kita kelola. Berikutnya yaitu online selling. Jadi di era sekarang kehidupan manusia hampir tidak bisa dipisahkan dari aktivitas online atau internet. Terdapat 6 tipe online selling yang sering kita jumpai, yaitu yang pertama content marketing. Jadi content marketing ini itu adalah poin yang sangat tepat karena bisa menarik konsumen dengan beragam informasi yang telah disediakan di website pelaku bisnis. Informasi yang dibuat bisa berupa artikel atau teks, video, gambar, atau bahkan hasil riset tertentu. Yang kedua yaitu mobile marketing. Jadi mobile marketing bisa dikatakan sebagai strategi pemasaran yang menyasar pada konsumen yang menggunakan perangkat mobile seperti tablet, smartphone, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu continuous marketing. Jadi continuous marketing atau pemasaran berkelanjutan menekankan pada aktivitas promosi di jejaring media sosial. Akan menjadi lebih baik jika para pelaku bisnis melakukan analisa data seperti mengerti demografi feedback pelanggan, termasuk opini mereka untuk tetap berinovasi dan menemukan konsep produk bisnis yang sesuai dengan apa yang pasar inginkan. Yang keempat yaitu integrated digital marketing. Semua cara untuk memperkuat efektivitas pemasaran melalui online dimanfaatkan sebaik-baiknya, seperti contoh membuat blog atau website, melakukan kampanye atau iklan, menggunakan media sosial yang lainnya untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Yang kelima yaitu visual marketing. Pemasaran ini mengedepankan bagaimana cara untuk menciptakan objek visual yang bisa mewakili produk yang pelaku bisnis tawarkan kepada konsumen. Visual marketing tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga bisa di dunia maya seperti Instagram, Pinterest, juga YouTube. Yang keenam yaitu personalized marketing. Strategi pemasaran jenis ini lebih mengedepankan konsumen secara personal. Oleh sebab itu, disebut juga sebagai one-to-one marketing. Strategi marketing ini menganggap bahwa setiap konsumen itu unik. Oleh sebab itu, setiap konsumen diperlakukan secara berbeda. Yang berikutnya yaitu ada strategi produk. Jadi strategi produk didesain untuk mempengaruhi perilaku konsumen baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, strategi produk baru didesain untuk mempengaruhi perilaku konsumen agar mau mencoba produk baru. Untuk jangka panjang, strategi produk didesain untuk mengembangkan loyalitas merek dan mendapatkan pangsa pasar yang besar. Jadi dalam strategi produk ini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada poin A, perilaku produk. Salah satu sasaran besar pemasaran adalah
Untuk meningkatkan kemungkinan dan frekuensi konsumen melakukan kontak dengan produk, membeli dan menggunakannya, dan melakukan pembelian ulang. Sasaran ini didasarkan pada 2 kelas perilaku konsumen, yaitu kontak produk dan loyalitas merek. Yang pertama, kontak produk. Jadi kontak produk atau antara lain dapat berupa perilaku mencari lokasi suatu produk di dalam toko, mempelajarinya dan membawanya ke kasir. Kontak produk dapat terjadi melalui berbagai cara di samping kunjungan ke toko. Yang kedua yaitu loyalitas merek. Loyalitas merek merupakan sebuah konsep yang penting, khususnya pada kondisi pasar dengan tingkat pertumbuhan rendah namun tingkat persaingannya sangat ketat. Poin berikutnya yaitu poin B tentang afeksi dan kognisi produk. Afeksi merujuk pada perasaan konsumen terhadap suatu stimuli atau kejadian. Misalnya, apakah konsumen menyukai sebuah produk atau tidak. Salah satu hal penting dalam strategi produk adalah berkenan dengan kepuasan dan ketidakpuasan. Jadi dalam poin kepuasan itu, kepuasan itu sendiri atau customer satisfaction adalah konsep penting dalam konsep pemasaran dan penelitian konsumen. Jika konsumen merasa puas dengan sesuatu atau suatu produk atau merek, mereka akan cenderung terus menggunakan atau membelinya, dan bahkan akan memberitahu orang lain dengan pengalaman yang menyenangkan dengan produk tersebut, atau biasa kita sebut dengan word of mouth. Yang kedua, ada ketidakpuasan atau dissatisfaction. Muncul ketika harapan pra pembelian ternyata tidak cocok secara negatif, yaitu kinerja suatu produk ternyata lebih buruk dari kinerja yang diharapkan. Konsumen yang merasa tidak puas terhadap suatu produk cenderung tidak akan melakukan pembelian ulang dan bahkan dapat mengecam langsung kepada produsen, pengecer, serta menceritakan pada konsumen lainnya. Berikutnya poin C, lingkungan produk. Lingkungan produk atau product environment adalah rangsangan yang berkaitan dengan produk yang ditujukan ke dan dipahami seluruhnya oleh konsumen. Ada beberapa hal dari lingkungan produk yang dapat dirasakan mempengaruhi kognisi, afeksi, dan perilaku konsumen. Yang pertama yaitu ciri-ciri produk. Jadi ciri-ciri produk itu adalah perangsangan utama yang mempengaruhi afeksi, kognisi, dan perilaku konsumen. Ciri-ciri tersebut dievaluasi konsumen dalam hal kesesuaian dengan tata nilai, kepercayaan, dan pengalaman pada masa lampau mereka. Yang kedua yaitu kemasan. Jadi kemasan adalah elemen dari lingkungan produk yang untuknya pemasar menanamkan uang miliaran dolar per tahun. Asal muasalnya ada 4 sasaran pengemasan yang selalu dipertimbangkan. Yang pertama, kemasan harus melindungi produk di sepanjang perjalanannya melalui saluran distribusi hingga mencapai sasarannya. Yang kedua, kemasan harus ekonomis dan tidak menambahkan biaya yang tidak dibutuhkan pada produk. Yang ketiga, kemasan harus memungkinkan konsumen menyimpan dan menggunakan dengan mudah. Yang keempat, kemasan secara efektif dapat digunakan untuk mempromosikan produk kepada konsumen. Berikutnya ada poin D. Jadi, tentang karakteristik produk. Yang karakteristik produk yang harus diperhatikan untuk mempengaruhi perilaku konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, compatibilitas atau compatibility. Jadi compatibility ini merupakan sejauh mana suatu produk konsisten dengan afeksi, kognisi, dan perilaku konsumen saat ini. Yang kedua yaitu kemampuan untuk diuji coba atau trialability. Itu seperti sejauh mana suatu produk dapat dicoba dalam jumlah yang terbatas atau dipilih ke dalam jumlah-jumlah yang kecil untuk melakukan uji coba ternyata yang membutuhkan biaya yang tinggi.
Yang ketiga, kemampuan untuk diteliti atau observability, mengacu pada sejauh mana produk atau dampak yang dihasilkan produk tersebut dapat dirasakan oleh konsumen lain. Yang keempat, ada kecepatan atau speed, seberapa cepat manfaat suatu produk dipahami oleh konsumen. Karena sebagian konsumen masih berorientasi pada keputusan yang dengan cepat dirasakan ketimbang yang ditunda. Produk yang dapat memberikan manfaat lebih cepat cenderung berkemungkinan lebih tinggi untuk paling tidak dicoba oleh konsumen. Yang kelima adalah kesederhanaan atau simplicity. Sejauh mana suatu produk dengan mudah dimengerti dan digunakan konsumen. Yang keenam ada manfaat relatif atau relative advantage, sejauh mana suatu produk memiliki keunggulan bersaing yang bertahan atas kelas produk, bentuk produk, dan merek lainnya. Yang ketujuh ada simbolisme produk atau product symbolism, apakah makna suatu produk atau merek bagi konsumen dan bagaimanakah pengalaman konsumen ketika membeli dan menggunakannya. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini merupakan sejumlah variasi karakteristik produk merupakan penyebab keberhasilan atau kegagalan produk dan merek. Jadi studi kasusnya, personal selling merupakan teknik marketing yang melibatkan secara langsung kontak antara penjual dan pembeli. Di sini sebagai contoh yang sering kita lihat adalah seperti contohnya kita sebagai produsen rokok. Kita akan melakukan kontak langsung dengan para pemilik toko kecil yang mungkin ingin menyetok rokok di toko kecilnya itu. Secara tidak langsung, kita sebagai penjual akan melakukan teknik marketing personal selling yang dimana kita akan melakukan kontak langsung dengan penjual dan kita akan berbicara dengan mencoba meyakinkan kepada pembeli bahwa produk yang kita tawarkan merupakan produk yang bagus, selain bagus dan kualitas yang baik. Pembeli juga pasti memperhatikan harga, maka harus kita yakinkan bahwa produk yang kita jual merupakan produk yang baik dalam price to quality. Sebagai penjual juga kita harus mengikuti topik atau pembicaraan pembeli supaya pembeli merasakan kenyamanan berbicara dengan penjual yang bisa jadi memiliki ketertarikan secara emosional yang dimana akan melahirkan konsumen yang loyal. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Maaf jika banyak salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya Muhammad Eka Asraf Habu dari kelompok 9 yang membahas tentang bab 8 tentang personal selling. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sarah, saya dari kelompok 9 Komunikasi Pemasaran. Langsung saja ke pembahasan materinya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai pengertian strategi promosi dan promotion mix. Nah, langsung saja. Jadi, strategi promosi pemasaran melakukan promosi untuk mengkomunikasikan informasi tentang produk mereka dan mempengaruhi konsumen untuk membelinya. Jadi promosi ini sebagai upaya memperkenalkan produk dan jasa agar bisa dikenal dan diterima publik. Ada beberapa jenis promosi, yaitu iklan, penjualan personal, promosi penjualan, publisitas, dan direct marketing. Beberapa jenis promosi tersebut merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan pada pemasaran itu sendiri, sehingga tanpa keberadaannya pemasaran sama sekali tidak bisa berjalan. Beberapa jenis promosi tersebut bisa dinamakan bauran promosi. Nah, bauran promosi ini atau promotion mix ini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Jadi, langkah yang pertama di sini ada advertising atau iklan. Jadi, iklan adalah penyajian informasi non-personal tentang suatu produk, merek, perusahaan, atau toko yang dilakukan dengan bayaran tertentu. Jadi bentuk promosi non-personal ini adalah menggunakan berbagai media yang ditunjukkan untuk merangsang pembelian. Ada beberapa tujuan periklanan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, iklan yang bersifat memberikan informasi. Yang kedua, iklan membujuk. Yang ketiga, iklan pengingat. Dan yang keempat, iklan pemantapan.
Lalu ada langkah yang kedua, yaitu personal selling atau penjualan personal. Nah, promosi ini melibatkan interaksi personal langsung antara seorang pembeli potensial dengan seorang salesman. Penjualan personal ini dapat menjadi metode promosi yang hebat. Nah, ada dua alasannya. Yang pertama, komunikasi personal dan salesman dapat meningkatkan keterlibatan konsumen dengan produk dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, situasi komunikasi interaktif yang memungkinkan salesman untuk mengadaptasi apa yang disajikan agar sesuai dengan kebutuhan informasi setiap pembeli potensial. Lalu yang ketiga, ada sales promotion atau promosi penjualan. Nah, jadi sales promotion adalah rangsangan langsung yang ditunjukkan kepada konsumen untuk melakukan pembelian. Jadi banyaknya jenis promosi penjualan, termasuk di dalamnya penurunan harga, pembelian diskon melalui kupon, rabat, kontes dan undian, serta perangko dagang dan eksebisi. Contohnya seperti hadiah gratis atau sebagainya yang dapat mempengaruhi konsumen. Nah, selanjutnya yang keempat ada public relation atau publisitas. Jadi, publisitas ini adalah bentuk-bentuk komunikasi dan informasi tentang perusahaan, produk atau merek pemasar yang tidak membutuhkan pembayaran, yaitu suatu bentuk promosi non-personal mengenai pelayanan atau kesatuan usaha tertentu dengan jalan mengulas informasi berita tentang pada umumnya bersifat ilmiah. Yang kelima ada direct marketing. Jadi direct marketing adalah sistem marketing di mana organisasi berkomunikasi secara langsung dengan para customer untuk menghasilkan respon atau transaksi. Jadi respon yang dihasilkan bisa berupa inquiry, pembelian, atau bahkan dukungan. Dalam Dictionary of Marketing Terms, Peter Bennett mendefinisikan direct marketing sebagai aktivitas total di mana penjual untuk mengefektivitaskan pertukaran barang dan jasa dengan pembeli, mengarahkan usaha pada target audiens menggunakan satu atau lebih media. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Maharani Paramita dari kelompok 9 mata kuliah Komunikasi Pemasaran, dan di sini saya akan melanjutkan materi dari bab 9 yaitu strategi promosi dan mendesain dan menerapkan strategi promosi. Dalam strategi promosi ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama ada kontak informasi. Konsumen seyogyanya harus terlibat dalam kontak dengan informasi promosi agar promosi tersebut dapat berhasil. Kontak informasi promosi dapat berdasarkan keinginan, contohnya saat konsumen membuka surat kabar mencari kupon makanan. Namun demikian, yang paling sering adalah secara tak terduga. Contohnya konsumen melakukan kontak dengan suatu promosi ketika terlibat dalam perilaku lain. Yang kedua, komunikasi dari mulut ke mulut. Komunikasi dari mulut ke mulut atau word of mouth communication merupakan metode yang membantu penyebaran kesadaran produk hingga Yang kedua, komunikasi dari mulut ke mulut. Komunikasi dari mulut ke mulut atau word of mouth communication merupakan metode yang membantu penyebaran kesadaran produk hingga menjangkau konsumen di luar dari mereka yang melakukan kontak langsung dengan promosi. Konsumen dapat berbagi informasi dengan teman tentang tawaran yang menarik dari sebuah produk. Pemasar dapat meningkatkan kemungkinan bahwa informasi tersebut akan dikomunikasikan ke konsumen lainnya dengan cara menempatkan informasi promosi di lingkungan konsumen. Selanjutnya, mendesain dan menerapkan strategi promosi. Dalam mendesain dan menerapkan strategi promosi, ada hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama, mendesain strategi promosi. Desain dari strategi promosi yang efektif harus peka pada hubungan konsumen produk yang ada di berbagai segmen pasar yang berbeda. Tujuan promosi akan berubah di sepanjang siklus hidup produk sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam hubungan konsumen dengan produk dan pada lingkungan bersaing. Yang kedua, mengembangkan strategi promosi.
Langkah pertama dalam menciptakan strategi periklanan adalah memahami hubungan konsumen produk dengan mengukur rantai arti akhir konsumen untuk sebuah kategori produk atau bentuk produk tertentu. Kemudian pemasar harus memilih satu rantai arti akhir yang paling dipertimbangkan untuk diubah menjadi sebuah strategi periklanan. Jadi, sebuah strategi periklanan harus merinci bagaimana suatu merekakan dikaitkan dengan keinginan konsumen yang penting. Yang ketiga, mengembangkan strategi penjualan personal. Proses mengembangkan sebuah strategi penjualan personal disebut dengan model ISTEA, yang merupakan impression atau kesan, strategi atau strategi, transmission atau transmisi, evaluation atau evaluasi, dan adjustment atau penyesuaian. Model ini menekankan analisis konsumen sebagai titik awal pengembangan strategi. Yang keempat, mengevaluasi dampak dari strategi promosi. Mengevaluasi dampak sebuah strategi promosi adalah melakukan perbandingan hasil yang didapat dengan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi dampak promosi dapat dilakukan secara langsung. Perangkat promosi penjualan seperti kupon dapat digunakan untuk merangsang terjadinya pembelian jangka pendek, dan tingkat penukaran kupon dapat memberikan ide yang baik berkaitan dengan tingkat keefektifannya. Yang kelima, meningkatkan pembeli coba-coba. Strategi promosi penjualannya bisa dengan cara yang pertama memberikan sampel gratis atau kupon untuk mencoba sehingga calon pembeli dapat mencoba produk atau jasa Anda. Yang kedua, memberikan manfaat tambahan sehingga produk atau jasa Anda tampak superior dibandingkan produk sejenisnya. Selanjutnya, memberikan manfaat finansial jangka pendek bisa dengan cara memberikan angsuran pembelian tanpa bunga, tentunya dengan memperhatikan situasi dan kondisi usaha Anda. Yang keenam, meningkatkan pembelian ulang. Untuk meningkat bisa dengan cara seperti kupon di dalam produk yang berisi potongan harga bagi pembelian selanjutnya, lalu menggunakan cara beli 2 gratis 1 atau menggunakan cara 5 kupon gratis 1. Selanjutnya ada studi kasus. Di sini kami mengambil studi kasus yaitu produk Skintific. Skintific adalah merek perawatan kulit asal Kanada yang didirikan oleh Kristen Taif dan Anne-Christine Stock. Nama Skintific merupakan gabungan dari kata skin dan scientific, mencerminkan pendekatan ilmiah dalam pengembangan produk perawatan kulit. Strategi promosi yang diterapkan. Yang pertama ada electronic word of mouth. Yang kedua, kolaborasi dengan influencer di TikTok. Yang ketiga, penunjukan brand ambassador terkenal. Yang keempat, pemanfaatan TikTok affiliate. Yang kelima, penawaran diskon dan promosi menarik. Yang keenam, konsistensi branding. Dan yang terakhir, live shopping di TikTok. Hasil dan dampak. Yang pertama, peningkatan penjualan dan revenue. Meningkatnya jumlah transaksi di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Produk masuk dalam kategori bestseller dan mendapatkan rating tinggi di marketplace. Kenaikan brand awareness, lebih banyak orang mengenal Skintific sebagai skincare berbasis sains. Meningkatnya pencarian organik di Google dan engagement di media sosial, TikTok dan Instagram. Peningkatan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Pelanggan lama semakin setia dan rutin membeli produk Skintific. Meningkatnya jumlah review positif dan testimoni dari pelanggan, kolaborasi dan ekspansi pasar, lebih banyak influencer dan dermatolog ingin bekerja sama, dan peluang ekspansi ke pasar internasional semakin besar. Dampak positif dan dampak yang perlu diwaspadai. Yang pertama, dominasi di pasar Skintific lokal. Skintific bisa bersaing dengan brand lokal dan global. Mendorong inovasi produk dengan meningkatnya permintaan, Skintific bisa mengembangkan produk baru sesuai tren pasar. Meningkatkan kepercayaan konsumen. Konsumen lebih percaya karena brand didukung oleh riset dan klaim ilmiah. Persaingan yang ketat. Kompetitor mungkin akan meningkatkan strategi mereka. Over promosi bisa menurunkan kepercayaan. Jika klaim berlebihan tanpa bukti bisa berdampak negatif pada brand image. Ketergantungan pada influencer dan iklan berbayar harus seimbang antara paid ads and organic marketing agar tidak boros biaya. Kesimpulan, promosi dalam pemasaran yang merupakan upaya untuk mengkomunikasi informasi tentang produk atau jasa kepada konsumen dengan tujuan mempengaruhi keputusan pembelian. Promosi adalah bagian integral dari pemasaran dan tidak dapat dipisahkan darinya.
Promosi bertujuan untuk memperkenalkan, membujuk, memodifikasi perilaku, dan mengingatkan konsumen tentang produk atau perusahaan. Bauran promosi atau promotion mix terdiri dari iklan, penjualan personal, promosi penjualan, publisitas, dan pemasaran langsung. Pentingnya promosi dalam pemasaran dan bagaimana bauran promosi dapat digunakan secara efektif untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Pemasar perlu memahami perilaku konsumen dan merancang strategi promosi yang sesuai dengan tujuan dan anggaran yang tersedia. Itu saja materi dari bab 9 yaitu strategi promosi. Sekian dan terima kasih.